Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mas Mantri Van Patrol. Saat ini sedang berada di Utrecht, tepatnya di masjid ini, Masjid SKB. Kami tadi baru melaksanakan sholat Jumat, dan saat ini Mas Mantri ditemani oleh Kang Supardi Hasanuddin, perawat yang luar biasa, guys. So, Kang, kita kenalan Kang sama teman-teman perawat di Indonesia. Ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terutama sahabat-sahabat channel Mantri Van Patrol atau Ya. MVP ya. MVP. Ya. Perkenalkan, saya Supardi Hasanuddin. Kalau dari namanya banyak yang menduga saya Jawa aja. orang Jawa ya. Tapi ternyata ngecok. Ternyata aslinya dari Solo, Sulawesi Selatan. Tepatnya suku Bugis. Oke, asli berarti. Asli ya. Setelah pernah saya tanyakan ke orang tua kenapa namanya Supardi. Saya kira mungkin ada keturunan mungkin bapak kakek atau orang Jawa, tapi ternyata tidak ada Sama satu sekali. sekali. Menurut orang tua dulu ketika masa zaman Soeharto, kan orang tua itu pengen sekali supaya mungkin salah satu anaknya jadi PNS. Oke. Nah, Dan kalau namanya Jawa, namanya lebih itu mudah gitu. mungkin lebih mudah. Ini baru juga nih, ilmu baru nih. Ya, jadi saya lahir ya di satu kampung namanya Kampung Malawa, daerah pesisir di Kabupaten Baru, dekat dengan kota Parepare Oke. di Sulawesi Selatan. Jadi ya saya anak kampung lah. Anak kampung yang sekarang di Belanda, guys. Kita Parepare gimana kisah beliau bisa sampai ke Belanda nih? Pasti ada seru-serunya nih pasti nih. Ya. Jadi udah berapa lama kan di Belanda? Di Belanda dari tahun 2001, tepatnya September 2001. Jadi sekitar 19 tahun ya. Ya, Iya. ceritanya nih Kang, bisanya pengen ke Belanda ya. Itu dari mana gitu? Iya, sebenarnya ini agak panjang ceritanya kalau saya kilas balik perjalanan saya itu bisa sampai ke Belanda itu cukup sebenarnya Mengharu-biru. Iya, suka dukanya luar biasa juga. Jadi dulu ketika selesai sekolah perawat itu di Parepare itu mengabdi kerja di rumah sakit. Awalnya dulu di rumah sakit tipe C ya, di Makassau di Parepare, kemudian pindah ke rumah sakit Sumantri, rumah sakit tentara lah di situ. Nah, sekitar 1 tahun lebih mengabdi di sana sebagai honorer, dapat informasi dari salah satu keluarga di Makassar kalau dia punya teman yang membantu memberangkatkan perawat-perawat dari Indonesia ke Taiwan. Oke. Ya. Nah, Istilahnya sponsor mungkin ya kalau iya dulu mungkin di seperti itu. desa-desa Ya. Akhirnya sama keluarga ini saya dikontak, terus diajak ke sana, dipertemukan dengan kontak person tersebut. Dalam waktu nggak sampai seminggu saya bersama si ibu ini ya, karena beliau tinggal di Malang, terbang dari Makassar ke Surabaya terus ke Malang, nginap di rumah beliau, dan keesokan harinya dari Malang ke Jakarta untuk langsung mendaftar ke yang mungkin namanya PJTKI lah, yang berangkatkan ke Taiwan. Nah, cuma pas sampai di kantor PJTKI itu ternyata mereka tidak memberangkatkan lagi perawat-perawat ke Taiwan. Ya, saya waktu itu bertiga, dua teman ini ya, dari Baru ya. Karena PT-nya bubar atau karena apa? Waktu itu informasi yang saya dapat waktu itu katanya mereka nggak memberangkatkan lagi ke Taiwan. PT-nya ada, cuma nggak berangkat ke Taiwan. Nggak tahu alasannya dulu kenapa waktu itu. Akhirnya cuma dengan perasaan yang istilahnya sedih. Ya, kalau udah terlanjur di situ, Terlanjur udah ya. nyampe. Ya. Bahkan pengharapan orang tua keluarga udah terbayang gimana pengharapan orang tua keluarga. Kalau saya sih mungkin nggak terlalu ini ya, cuma yang teman saya dua ini cukup kasihan juga karena ada yang udah ya istilahnya mungkin udah pesta menggadekan mungkin mengumpulkan dana biaya ya.
Akhirnya setelah itu kami cuma alhamdulillah si ibu ini yang kontak person yang awalnya mengajak ini lumayan tanggung jawab lah. Akhirnya mencarikan informasi yang ke PJTKI yang lain yang bisa memberangkatkan ke sana. Cuma kami tinggal di Jakarta berapa hari itu istilahnya nggak ada aktivitas, cuma nunggu aja gitu. Sampai suatu saat melihat di iklan di koran kalau waktu itu ada namanya PT Binawan waktu itu memberangkatkan tenaga kesehatan ke Belanda sama ke Inggris kalau nggak salah waktu itu. Ya. Nah akhirnya ini ikut mendaftar di sana di PT Binawan itu. Setelah tes kan nggak langsung didapat hasilnya, maksudnya berapa hari setelah kemudian dapat lulus ya. Cuma baru bisa daftar ulang lagi itu nggak salah berapa bulan setelahnya. Nggak salah saya Januari mendaftarnya itu, nah baru masuk istilahnya daftar ulangnya itu ketika nanti bulan April atau Mei nggak salah. Akhirnya saya putuskan waktu itu balik lagi ke Makassar. Dan di Makassar waktu itu saya karena kan ini udah lulus diterima untuk keberangkatan ke Belanda. Akhirnya saya mencoba mencari-cari informasi untuk belajar atau kursus bahasa Belanda di Makassar. Sambil nunggu ya. Waktu itu ikut 2 minggu kursus bahasa Belanda di dekat Pantai Losari. Waktu itu ada namanya Fort Rotterdam, peninggalan VOC dulu. Ya. Di sana belajar 2 minggu, dapat telepon kalau minggu depan harus datang masuk pelatihan ini untuk interview dengan user yang dari Belanda waktu itu. Akhirnya cuma waktu itu kan kondisi di Jakarta waktu itu cukup istilahnya agak kurang kondusif. Bahkan penerbangan ya itu waktu itu agak bermasalah sama juga akhirnya saya putus waktu lewat laut. Politik lagi panas lah. Ya, lagi panas lah suhu politik di Jakarta waktu itu. Nah, waktu itu cari-cari tiket dapat ini pakai laut. Tapi ke Surabaya, gak ada langsung ke Tanjung Priuk. Muter-muter dari Surabaya baru pakai bus ke Jakarta. Berapa hari itu kan? Waktu itu berapa hari itu ya? Baru saya udah lupa. Nah, ternyata pas nyampe di Jakarta udah lewat sehari untuk daftar ulang itu. Interviewnya itu. Iya, besoknya saya datang pagi-pagi ketemu dengan kontak person dari PT Binawan. Saya lupa sih Pak siapa namanya itu. Oh, maaf deh katanya karena kemarin ketika dipanggil namanya nggak muncul, akhirnya kami jadikan cadangan. Waduh itu apa? Udah perjalanannya aja luar biasa. Itu gimana? Luar biasa itu. Campur aduknya perasaan. Cadangan, dan ketika cadangan keberapa? Cadangan keempat. Akhirnya udah mungkin takdir Allah seperti itu. Berarti Kang Pari masih sama yang 2 orang itu temennya? Yang 2 orang itu udah gini. Jadi yang 2 orang ini kan waktu itu ada 2 iklan. Satu yang PT Binawan, satu lagi PT apa namanya lupa itu yang Amri. Ya PT Amri. Ya dia mendaftar ke situ. Timur Tengah ya. PT Amri banyak kan? Iya, dia di situlah. Oke. Akhirnya udah pulang lah menginap di rumah keluarga waktu itu di Jakarta. Cuma tiap hari kan waktu itu 4 hari berturut-turut harus selalu kumpul ke sana tuh, ikuti tes wawancara itu sama perkenalan lah. Jadi belum buka PT Binawan saya udah ada di sana. Jam berapa? Jam 7. Karena ini daripada telat lagi. Yang waktu itu dalam hati saya begini. Kalau mungkin gara-gara saya ikut ujian tes saya nggak lulus, berarti itu dari saya faktor memang saya nggak bisa. Tapi cuma faktor saya telat karena kondisi yang nggak memungkinkan. Ini saya nggak terima saya nggak jadi ikut. Udah Bismillah, saya udah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya datang tiap hari tuh 3 pagi berturut-turut. Nah, karena ada satu bapak itu yang salah satu pengurus pegawainya PT Binawan itu pagi-pagi belum buka kok si anak ini udah selalu duduk di depan pintu. Mungkin kasihan kali. Akhirnya ketika yang lain udah semua dipanggil namanya udah tes wawancara dengan user Mevro Gislen ya. Itu yang dulu ngajar di sama Menir Andre ya. Semuanya udah diwawancara sekitar 60 atau 70 orang waktu itu. Ada si bapak ini ngomong ke user ini kata bisa ada satu anak kan dia cadangan. Dia tuh selalu begini lah dijelasin. Dikasih kesempatan tuh ikut wawancara. Wawancara
kan saya udah ada bahasa Belanda sedikit tuh Iya. ketika belajar, jadi modal lah ya. jadi modal lah saya kenapa milih ke Belanda. Motivasi saya tuh saya buat sedemikian rupa supaya meyakinkan kedua user ini yang mencari saya. Setelah itu udah selesai, kata mereka besok dia telepon ke ke kantor untuk menanyakan apakah Anda diterima atau enggak, semuanya seluruh kandidat itu. Besoknya saya telepon dari tempat tempat dekat rumah kakek itu ada telepon sel waktu itu telepon. Waktu itu yang menerima itu salah satu pegawainya perempuan, lupa lagi namanya itu. Dulu itu Mbak Dewi atau Mbak Santi? Mbak Dewi. Kok itu Mbak Dewi, Mbak Santi itu. Mbak, ini Pak? Saya pengen ngecek apakah ini hasil tes kemarin. Nama saya ini. Oh, bentar Mas, kali tadi. Oh, ada Mas nomor 34. Alhamdulillah. Oh iya tuh. Saya geram banget di dalam proposal, Pak. Allah, luar biasa, masih bersyukur. Dari situ mulai perjalanan sebenarnya Pak, kisah menuju ke sini nih. Tapi memang suka dukanya itu luar biasa, Pak. Gimana diuji nyali saya di situ. Ketika jadi cadangan keempat kan, kalau logika cadangan keempat itu harus cadangan pertama dulu, cadangan kedua, ketiga, baru keempat. Ternyata ketika 3 hari berturut-turut itu saya datang terus, tapi yang 3 orang cadangan pertama ini 1, 2, 3 ini nggak datang. Saya dikasih kesempatan kan, dari situ saya diterima. Luar biasa ya kisahnya nih, mengharu biru, dramatis dan penuh perjuangan. Ini beliau sudah memberitahu ke kita ya, ngasih lihat bahwa kegigihan itu perlu ya. Perjuangan beliau itu dihargai sekali ya, dan ya tentu selain doa, perjuangan, kemudian kegigihan itu yang menjadikan beliau kemudian sampai saat ini tinggal di sini. Jadi ya kalau kita mau sukses juga ya jangan, ya kita harus bergerak gitu, nggak bisa cuman diem mimpi kemudian kita pengen kemudian jadi sukses ongkang-ongkang gitu. Betul ya. Bukan tawakal itu kan kita mempersembahkan atau melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, baru bisa kita tawakal ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya, dengan datang tiap hari pagi-pagi sebelum orang ada, kemudian ada yang menggerakkan hati, yang ngomong ke ada faktor X di situ ya. Ya mungkin juga doa dari orang tua, pasti ya. Sebenarnya doa dari orang tua itu sangat mustajab sekali ya. Kalau orang tua kita udah ridho dan mendoakan, insya Allah pintu langit insya Allah terbuka ya. Sekarang ya, dari perjalanan tadi luar biasa, dan sekarang ya Kang Fadli sudah bisa dikatakan perawat yang ya buat saya sih sangat inspiratif, sukses juga dalam pendidikan kan, karena Kang Fadli kan sekarang sudah menjadi perawat geriatri ya, spesialis geriatri ya. Bisa diceritakan kan tentang pendidikannya, terus kemudian kenapa milih geriatri ini? Apa ada suatu yang khusus gitu mengambil geriatri? Ya. Tahun 2009, artinya dari 2001 sampai 2009 itu kan sekitar 7 tahun lebih tuh kerja di rumah perawatan Manula. Akhirnya saya juga merindukan suasana rumah sakit, pengen gimana sih kalau di rumah sakit. Dan saya mengirimkan lamaran, ada yang menolak waktu itu juga ketika tes, tapi alhamdulillah waktu di UMC Utrecht melalui beberapa tes asesmen dan selebihnya tes praktek dan lain gitu, keterima untuk pendidikan, karena ternyata ijazah perawat kita yang dari Indonesia itu cuma disederajatkan dengan istilahnya niveau 3, kalau bahasa Belanda itu Ziekenverzorgende. Jadi yang di rumah sakit itu yang bisa kerja itu sederajat per plek dulu, kalau Indonesia sederajat minimal D3 kali ya. Akhirnya saya harus melanjutkan pendidikan dulu. Nah 2009 sampai 2011 2 tahun ikut pendidikan lewat UMC itu yang ditawarkan, yang kerjasama dengan ROC di Utrecht. Jadi kerja sambil belajar sambil kerja, sehari sepekan sekolah, 3 hari kerja. Cukup ini juga karena dari suasana kerja di rumah perawatan langsung ke rumah sakit, ternyata saya lebih dinamis ini kondisi kerjanya. Kalau mungkin di rumah perawatan ya
Mas Patro tau lah ya kalau rumah Secara perawatan itu. rutinitas sudah kita hafal Iya, lah ya. kita hafal ya. Aku udah bertahun-tahun gitu. Dan kalau di rumah sakit ternyata dinamis apalanya, karena juga kalau perbedaan esensinya misalnya kalau di rumah perawatan si pasien atau si klien yang tinggal di sana kan itu lama tuh bisa sampai meninggal dunia. Tapi kalau misalnya di rumah sakit mungkin dalam waktu 2 hari Karena harus cepat langsung dipulangkan. dipulangkan lagi ya. Dan sistemnya juga harus beda dengan yang di Indonesia sana gitu. Nah 2 tahun selesai alhamdulillah, lulus ya, dapat diploma ijazah, langsung keterima di rumah di sana di Afdeling ini di apa namanya, Afdeling Bangsal ya, Bangsal perawatan geriatrik ya. Di situ. Nah bagusnya kalau di UMC atau di tempat kerja itu tuh mereka menawarkan kesempatan untuk kita berkembang, apa sih namanya, Dolkurimokhelheden ya. Dan setelah setahun bekerja itu Langsung ditawarkan untuk spesialisasi apa namanya, sesuai dengan bangsal perawatan kita tempat kita kerja. Kalau misalnya kerja di hematologi mungkin ditawarin untuk jadi spesialis perawat hematologi. Kalau di misalnya bangsal bedah ditawarkan jadi perawat bedah. Nah kebetulan saya di bangsal geriatrik saya ditawarkan untuk spesialis di bidang geriatrik gerontologi gitu. Itu tahun 2012 sampai 2013, 1,5 tahun misalnya waktu itu dapat tawaran itu kuliah di VU Medisch Centrum Amstel Academy, VU Medisch Centrum di Amsterdam waktu itu di dekat VU Medisch Centrum sana. Alhamdulillah selesai juga lulus, dan sampai sekarang mengabdi di bangsa perawatan geriatrik. Nah cuma sekarang karena sejak 1 tahun terakhir ada perubahan kebijakan di rumah sakit UMC, ada beberapa Afdeling atau divisi itu digabungkan, sehingga tempat saya itu bukan lagi cuma spesialis geriatri tapi juga ada rheumatologi, ada imunologi, ada endokrinologi, ada infeksiologi, ada juga internasional. Jadi lebih kompleks sekali. Lebih kompleks, jadi kayak gado-gado ininya. Ya. Tapi berarti lingkup kerjanya gimana? Jadi pasien-pasien yang masuk itu gabung, campuran, ada yang pasien geriatri, ada pasien rheumatologi, ada pasien endokrinologi. Jadi kita dituntut di sana itu gimana bisa men-switch istilahnya apa namanya, kita itu apa namanya, knowledge kita itu dari yang tadi cuma khusus untuk geriatri harus bisa juga merawat macam-macam pasien rheumatologi atau mungkin tadi apa ya endokrinologi gitu ya. Menarik sih apa ya, jadi tantangan juga buat kita sebagai perawat untuk senantiasa mengupgrade ini knowledge kita. Yang suka dukanya di geriatri apa? Mungkin teman-teman mungkin belum mengetahui apa sih itu geriatri ya. Itu mungkin saya sampaikan dulu bahwa geriatri itu satu bidang ilmu mempelajari tentang seluruh penyakit-penyakit yang berkaitan dengan orang tua. Dalam ini usia itu mungkin sekitar 70 tahun ke atas. Nah pertanyaan adalah apakah semua pasien yang berusia 70 tahun ke atas itu bisa dikatakan pasien geriatri? Enggak. Nah, jadi yang dikatakan pasien geriatri itu adalah pasien-pasien yang memiliki namanya itu ada multiproblematik. Jadi ada lebih 2 permasalahan yang ada di orang tua itu, pasien orang tua itu. Baru dikatakan dia pasien geriatri. Kalau cuma dia datang sepasien 70 tahun ke atas, dia di opname, dirawat di sana dengan misalnya cuma untuk dioperasi misalnya patah tulang atau mungkin karena penyakit tertentu cuma satu itu, berarti nggak perlu di geriatri, tapi cuma kan ada beberapa permasalahan yang berkaitan satu sama lain, makanya dia dijadikan pasien geriatri. Ya, cukup menariknya adalah saya kira juga ke depan ini semua satu perspektif juga sangat bagus sekali kalau geriatri, karena kan masa pengharapan hidup di Belanda juga makin tinggi. Betul. Ya, sekarang aja pensiun 67 tahun ya, jadi mungkin ke depan 70 atau 80. Ya, nah angka usia hidup di Belanda itu makin tinggi, ada sampai 100 tahun ya. Dan juga permasalahan orang-orang tua seperti ini juga makin kompleks juga. Ya. Nah makanya geriatri sebenarnya cukup menarik kalau kita perdalam. Nah
yang saya waktu itu jadi stimulus buat saya kenapa saya pengen perdalam itu karena saya bandingkan dengan di Indonesia. Anggaplah salah satu misalnya penyakit yang sering muncul di geriatri itu adalah delirium atau demensia, ya. Kepikunan, kalau delirium itu linglung, yang secara akut gitu, ya. Nah ini kalau di Indonesia tuh, terutama di kampung, kalau saya tarik ke kampung ya, sering tuh enggak cepat dideteksi atau istilah dianggap biasa. Kalau misalnya ada mungkin kakek atau nenek kita lupa sandalnya disimpan di mana, udah pikun gitu. Tapi nggak ada penanganan atau mungkin hal-hal yang bisa dilakukan untuk secara profesional untuk mungkin menekan supaya gejala seperti itu jangan sampai dia mempengaruhi kualitas hidupnya di sana. Nah ini yang banyak kalau di Belanda itu cukup luar biasa penanganan atau pelayanan kesehatan buat orang-orang tua yang 1 tahun ke atas, terutama yang geriatri ini, ya. Ya, jadi memang perawatan geriatri di Indonesia masih potensial banget ya untuk dikembangkan. Bahkan waktu itu ambisi saya itu kalau saya mungkin di Indonesia kelak ya, mungkin berapa 10 atau 20 tahun akan datang, mungkin bagusnya bikin klinik untuk geriatri di sana, atau rumah sakit geriatri. Itu dulu punya mimpi seperti itu. Saya juga sebenarnya masih punya PR nih, Kang, karena banyak dari bahkan perawat juga ya, perawat Indonesia itu yang menyamakan playhouse, geriatri, Zorok itu istilahnya itu semacam panti jompo. Nah, ini kan sudah sangat beda sekali. Ya. Ya memang mungkin karena juga mungkin di Indonesia kan belum ada role modelnya ya, kayak gimana sih. Iya. Nah ini mungkin PR Mas Mantri nih, pengen ngasih tahu ke kalian ya, edukasi tentang apa sih itu home nursing home itu. Karena kan ini multidisipliner dan profesional. Bukan panti jompo seperti yang kita panti jompo di Indonesia. Jadi sebenarnya sih kalau mungkin di bahasa Indonesia ketika sekarang playhouse yang tempat kerja banyak teman-teman di sini itu rumah sakit geriatri, rumah sakit orang tua sebenarnya. Orang tua yang tidak bisa tinggal di rumah ya karena butuh perawatan intensif, akhirnya dia harus tinggal di rumah atau panti jompo ini supaya mendapatkan pelayanan 24 jam. Yang juga yang bukan cuma perawat tapi tadi multidisiplin, ada dokter dokter khususnya, ada fisioterapinya juga di situ, ada ergoterapinya. Mas hafal kuerak apa tuh ya kalau nggak tahu, semacam psikolognya lah gitu ada. Terus belum lagi ada semacam kalau pastor atau imamnya juga di situ. Jadi cukup banyak disiplin ilmu yang terlibat di situ, dan juga kan bisa sekali sepekan juga kan kalau di panti jompo itu kan di sini di public house itu ada namanya multidisipliner overlap. Jadi jadi untuk mengevaluasi ya perkembangan pasien juga. Ya. Nah itu mungkin jadi jangan sampai mungkin teman-teman menganggap bahwa panti jompo yang ada di situ sama seperti panti jompo yang ada di Indonesia. Enggak, karena kalau panti jompo mungkin di Indonesia misalnya orang tua yang tinggal di sana karena keluarganya udah nggak sanggup merawat, udah simpan aja di sana, atau mungkin orang tua yang tidak bisa lagi dirawat oleh keluarga, semacam penampungan. Tapi kalau di sini itu orang tua yang tinggal di panti jompo atau manula ini nih, karena memang dia nggak bisa lagi tinggal di rumah, butuh perawatan intensif 24 jam. Mau mantan jenderal, mau mantan presiden, kalau misalnya sudah punya indikasi harus mendapat perawatan ya tetap harus masuk ke sana ya. Dan salah satu contoh mungkin kan saya kalau di tempat kerjaan di rumah sakit itu kan sudah juga mendapatkan pasien-pasien karena satu hal yang cukup menarik itu kalau di bidang geriatri itu karena lebih komprehensif. Jadi kami itu melihat pasien yang masuk itu dari A sampai Z. Jadi anggaplah contohnya kasus yang mungkin sederhana, pasien itu datang masuk di opname dengan kasus karena dia jatuh di rumah. Sebelumnya dia tinggal dia aktif mandiri tinggal di rumah sendiri ya atau bersama suaminya, tiba-tiba karena tergelincir jatuh dari tangga, patah tulang atau apa gitu, dibawa ke rumah sakit dirawat. Nah, selama proses pemulihan di rumah sakit karena patah tulang ini ya, apakah dia osteoporosis atau apa, dia kan nggak bisa langsung jalan lagi ketika keluar. Mungkin dia setelah itu karena tadi udah dioperasi atau udah udah karena di rumah sakit udah berapa lama,
mungkin apakah ada dekubitus ini apa namanya tingkat tinggi ya. terus kemudian ada pneumonia karena kelamaan mungkin di tempat tidur, atau mungkin ada trombose atau infeksi lainnya lah ya. Jadi udah ada beberapa problemnya ketika dirawat di sana. Nah ketika udah sembuh dari semua ini kan dia nggak bisa langsung pulang lagi ke rumah, karena kan dia nggak bisa mandiri lagi, karena mungkin dia jalan pakai tongkat atau pakai rollator, nggak bisa mandiri lagi. Akhirnya kan dikirim dulu ke Panti Jompo atau ke namanya revalidasi sentrum, satu instansi semacam juga Panti Jompo atau Panti Madula, tapi yang tujuannya untuk revalidasi pasien-pasien seperti ini supaya setelah 3 atau maksimal 6 bulan itu bisa balik lagi ke rumah. Kalau nggak bisa balik ke rumah, berarti dicarikan tempat lain yang permanen tadi itu, yang di Panti Jompo itu atau di rumah Madula itu. Ya, atau rumahnya disesuaikan dulu ya. Bisa juga seperti itu. Ini kerjanya maskapai Klerk tadi antara penghubung pasien ke biasanya birokrasi ya, dokumenter. Jadi misalnya ketika di rumahnya itu butuh alat pengangkat, lift misalnya, ketika dia kamarnya di atas itu kan mesti ada lift. Nah itu untuk pengadaan kayak gitu-gitu, ini kerjanya maskapai Klerk. Jadi memang ya karena Mas Mantri juga kebetulan pernah bekerja di Shuttle Afdeling dulu kan di Brono Musikenhaus. Jadi dan memang menarik sebenarnya, menarik sekali. Cuman ya tadi kadang ya perlu effort yang lebih keras ya, sabar juga. Tapi ya banyak hal yang memang yang bisa kita pelajari ya kan. Jangan lupa subscribe channel Mantri Fun Patrol.